Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita tetap gembahkan di dalam nyawa, gembahkan di dalam jiwa, gembahkan di dalam hati, gembahkan di dalam roh, gembahkan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah menonton video Akang berulang kali dan saya sudah mengerti. Sebenarnya saya sudah mengerti bahwa tidak ada yang ada di dalam hati kita selain nyata dan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bergerak dan diam, adalah semua kehendak Allah yang sang maha hidup atau hayatullah yang dihidupi, yang menghidupi badan-badan ini. Yang pertama saya mau tanyakan, bagaimana pengaplikasian di dalam syahadat kita? Kan dalam sholatul itu ada dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bagaimana pengaplikasiannya pada saat kita mengucapkan dua kali lima syahadat di dalam hati kita? Pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka apa yang diucapkan oleh hati kita, apakah dimaknai apa yang kita diucapkan oleh mulut zahir ini, atau dirasakan apa yang diucapkan oleh mulut zahir ini? Bagaimana pengaplikasiannya, Kang Halim? Semoga bisa dijelaskan secara gamblang supaya dalam sholat kami ini artinya murni, nyatalah
bahwa sholatnya adalah sholatullah, bukan sholatnya badan-badan ini lagi. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, semoga Kang Halim ikhlas dan ridho sama kehendak Tuhan, berbagi ilmu kita dan ma'rifat. Perlu bertanya, kan semua ilmu artinya bersanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ini Kang Halim, saya mau tanya, kan tentu kita sebagai murid harus bertanya, bukan kita meragukan bahwa ilmu ini apa tidak, tentu ilmu ini ilmu yang tertinggi di dalam hakikat dan ma'rifat, karena ilmu yang mensucikan wujud dan nyatanya Allah di dalam hati kita. Saya bertanyakan sanadnya supaya dalam diri ini tidak ragu lagi sanad-sanad keilmuannya. Apakah kan semua sanad itu semua bersanad sampai ke Rasulullah SAW, dan bab kesucian ini sanadnya dari mana Kang Halim? Apa dari sahabat baginda Ali, apa Umar, apa Utsman dan Abu Bakar Siddiq? Terima kasih Kang Halim. Semoga pertanyaan saya memberi jawaban supaya, kenapa saya bertanya begitu, supaya saya bisa juga mengajarkan melalui Tuhan, melalui Allah, mengajarkan ke keluarga-keluarga saya sendiri bab kesucian. Soalnya banyak lagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, yang hidup di dalam diri kita ini. Makanya kan tentu mereka tanyakan nanti, dari mana kamu belajar, apa sanadnya, apa babnya. Jadi saya juga menyampaikan nanti ke teman-teman, ke keluarga saya bahwa sanadnya ini, babnya ini, dan sanadnya dari ini, dan bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Abang Halim ilmunya. Semoga Abang Halim dan keluarga diberi keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabb. Sang Maha Hidup yang menghidupi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah kita dengarkan bersama pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara mengaplikasikan paparan-paparan yang ada di Uripe Allah ini? Dan yang kedua, dari manakah sanad-sanad keilmuan yang selama ini dipaparkan? Kok selama ini tidak pernah tahu pemaparan-pemaparan seperti ini? Anda jangan heran, saya pun juga tidak pernah tahu dari guru mana, dari manusia mana pemaparan-pemaparan ini saya dengar. Karena sesungguhnya sebelumnya pun juga belum pernah saya dengar. Sejak 2004 yang lalu, saya dan istri selalu mencari kebenaran-kebenaran di dalam bertuhan ini, berguru ke sana kemari, baiat ke sana, baiat kemari, tapi selama ini tidak sampai mengena di hati, karena selama ini banyak kiasan-kiasan, banyak sanipan-sanipan, lambang-lambang saja yang diajarkan
yang disampaikan oleh para guru itu sehingga tak satu pun guru bangsa manusia menuturkan, menyampaikan segamblang ini sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya merasa bodoh di dalam memahami ilmu hakikat ma'rifat yang mana sulit untuk dimengerti dan dipahami, prasangka saya di dalam hati saya, apakah saking banyaknya dosa-dosaku, apakah saking banyaknya kemaksiatan-kemaksiatanku sehingga aku buta, sehingga aku tidak memahami kiasan-kiasan yang diberikan oleh sang guru bangsa manusia ataupun dari Al-Quran, tidak sampai memahamkan diri saya. Bahkan kami sempat cemburu dengan kakak-kakak seperguruan yang kelihatannya sudah memahami apa-apa yang dipaparkan oleh sang guru. Namun kami Abdul Halim menyadari kebodohan, mungkin banyak maksiatnya di saat yang lalu, sehingga hati ini sangat amatlah kotor sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berjalannya waktu, ketika suatu saat dihancurkan kehidupan saya oleh Allah, dihabiskan apa-apa yang saya miliki oleh Allah, rumah dihabiskan, harga diri dihabiskan, hutang-hutang tidak habis, malah tambah banyak. Saat itulah saya dibaiat langsung oleh Allah dengan cara diminta semua apa-apa yang aku bangga-banggakan selama ini. Diminta semua apa yang sudah saya kumpul-kumpulkan selama ini. Semuanya total jenderal. Kendaraan motor diambil oleh siapa? Diambil oleh dealernya karena tidak kuat membayar. Kerjaan sudah tidak bisa lagi. Rumah diminta oleh Allah, habis total. Itulah pelajaran hikmah yang teragung bagi diri saya. Ternyata di balik hikmah, ternyata di balik kiamat yang sesungguhnya, apapun yang kita miliki diambil paksa oleh Allah, itulah kiamat. Saat itulah dibangkitkan kesadaran saya bahwa saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah hari kebangkitan itu. Kebangkitan dari sosoknya Abdul Halimnya yang dulu merasa dirinya yang wujud. Kebangkitan dari sosok Abdul Halimnya dulu yang merasa diri Abdul Halimnya yang hidup. Inilah kebangkitan, maknanya Abdul Halimnya, oh ternyata Abdul Halim itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di sisi Tuhannya. Inilah kebangkitan itu, bangkit kesadarannya bahwa
tiada hal di alam semesta ini kecuali Allah. Tiada hal di alam raya ini kecuali uripe Allah. Jadi itulah yang dimaknai hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan tiba, maka berarti kan sudah melewati alam kematian. Jadi alam kematian itulah pintu syarat utama. Jadi penghancuran hak-hak milik yang selama ini diakui milik manusianya, itulah yang syarat agar diri manusianya buntung, tidak ada kekuatannya lagi. Setelah dihabiskan total jenderal apa-apa yang kita kumpulkan, setelah diinjak-injak harga diri, dicemooh, dihina, tapi di balik itu semua ternyata ada hikmah. Allah kasih sayang pada kita semua di balik ujian dan penderitaan itu. Setelah bangkit kesadarannya, berarti kan bukan bangkit Abdul Halimnya. Sementara selama ini pemahaman kita, hari kebangkitan itu bangkit makhluknya, berarti ya bukan hari kebangkitan. Maknanya selama ini kan Abdul Halim tertidurnya di dalam keduniawiaannya, tertidurnya di dalam kewujudan Abdul Halimnya, tertidurnya di dalam kekuasaan Abdul Halimnya, tertidurnya di dalam Abdul Halim merasa hidup dan yang merasa bisa bersandiwara sendiri di atas dunia ini tanpa Tuhannya. Jadi Abdul Halimnya beraktivitas sendiri, Abdul Halimnya merasa bersendirian dengan segala amal dan ibadahnya, seolah-olah hanya Abdul Halimlah yang bisa mengerjakan apa-apa yang diinginkan oleh Abdul Halimnya di hatinya. Seolah-olah tanpa Tuhan Abdul Halim bisa hidup. Seolah-olah tanpa Allah Abdul Halim bisa ngapa-ngapain. Sementara Allah sudah aku bunuh kehidupannya. Sementara Allah sudah aku cabut rohnya. Padahal di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, kata Allah. Tapi mengapa selama ini aku cabut roh Tuhan sebagai rohku, sehingga aku akui roh itu aku. Inilah kebutaan mata hatiku selama ini, sehingga aku Abdul Halim tersesat jauh dari jalan-jalan Tuhanku, tersesat jauh dari uripe Allah yang aku akui sebagai uripe Abdul Halimnya selama ini. Sehingga ku bangunlah solatku, sehingga ku bangunlah ibadah-ibadahku, sehingga ku bangunlah solawatanku, zikiranku, kebaikanku. Oh, ternyata semakin ku bangun solatku, oh ternyata semakin ku bangun ibadahku, oh ternyata semakin ku bangun
memperbanyak sholawatan-sholawatanku. Oh, ternyata ketika ku bangun zikiran-zikiranku, usaha-usahaku, kekuatan-kekuatanku di dalam kehidupan ini, malah aku semakin jauh dan jauh dari Tuhanku. Allah semakin goib dan semakin goib. Allah semakin mati dan semakin mati buatku di hatiku. Yang hidup hanyalah aku, yang berkuasa hanyalah Abdul Halim. Sementara Abdul Halim tak butuh Allah.